anggota gereja Kipait Jemaat Manado, juga kepada anggota gereja Kipait yang lain yang sempat mengikuti ibadah lewat panduan liturgi gereja Kipait Jemaat Manado yang telah kami kemas lewat video ini. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita yang telah mengaruniakan kesempatan bagi kita pada hari ini untuk menyembah dan memuliakan Dia melalui ibadah minggu yang kita laksanakan di kediaman kita masing-masing. Walaupun secara berjemaat kita tidak dapat berkumpul bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, namun percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa melalui media ini kita dipersekutukan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena itu kepada seluruh jemaat Tuhan, marilah kita dengan tertib kita melaksanakan ibadah di kediaman kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita. Roh Kudus kiranya menuntun kita dan menyertai kita dalam melaksanakan ibadah pada hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam saat teduh. Sambil kita mempersiapkan diri menghadap Tuhan dalam saat teduh, kita nyanyikan satu pujian, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Puji dan sembah Kau. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat Tuhan disilakan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kemenangan Iman 157. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Kemenangan Iman 157. Pujian hormat pada Anak Allah. Haleluya.
segala sala yang membuka hati, segala sala yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gembala, haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita habiskan ibadah kita di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dalam ibadah hari ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibaik. Sambil kita mempersiapkan diri untuk mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibaik, kita menyanyi dari Kemenangan Iman 173, Pelihara Sulung. Nyanyian Kemenangan Iman 173. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat yang kedua. Mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya dikalau, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Ayat yang kedua. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang, banyak pembelat mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai, walau hanya dikalau, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibaik. Pengakuan iman Gereja Kibaik dimulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sementara kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa syafaat, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyi satu pujian, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada adikku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita, sekaligus memohon berkat pertolongan Tuhan melalui doa syafaat yang kita panjatkan pada hari ini. Karena itu mari kita doa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah pencipta alam semesta ini, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Engkaulah Allah yang berkuasa di atas alam ini, karena Engkaulah pemilik dari semua yang ada, baik di atas langit, di bumi, dan di bawah bumi. Sebab itu segala pujian, hormat, dan kemuliaan dipersembahkan ke hadapan hadirat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu hari ini, karena Engkau yang telah menuntun kami, Engkau yang telah memelihara, Engkau yang telah memberkati kami, baik secara pribadi, dalam keluarga, di dalam berjemaah, dan juga di dalam berbangsa dan bernegara. Walaupun ya Tuhan begitu banyak tantangan, banyak persoalan yang harus kami lalui, tetapi oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, kami dimampukan melaluinya dengan baik. Secara khusus ya Tuhan, bahwa kami sedang diperhadapkan dengan COVID-19. Secara manusia kami melihat bahwa ini tantangan yang begitu berat, membuat kami tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan tantangan bagi kami melewati kemampuan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kami dalam menghadapi virus ini. Karena itu berikanlah kekuatan fisik bagi kami, daya tahan tubuh yang kuat untuk mampu melawan setiap virus yang masuk di dalam tubuh kami. Dan mampukanlah kami untuk tetap memelihara kesehatan kami. Dan lebih dari itu ya Tuhan, kuatkan iman kami untuk menghadapi wabah ini, agar kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, kami tidak cemas, dan kami tidak takut.
Karena kami tahu bahwa virus ini muncul atas seizin Tuhan. Sebab itu kami juga percaya bahwa ada kehendak Tuhan di atas semuanya ini. Sebab itu ya Tuhan, bukalah mata iman kami untuk melihat rencana Tuhan dengan munculnya wabah ini. Baik rencana Tuhan bagi pribadi kami, rencana Tuhan bagi keluarga kami, rencana Tuhan bagi gereja kami, dan rencana Tuhan bagi bangsa dan negara kami, terlebih amat rencana Tuhan bagi dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu ketika ada umat Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ada warga masyarakat yang sedang terinfeksi dengan wabah virus corona. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan ampunilah ya Tuhan, sekiranya ada di antara mereka yang terpapar dengan wabah ini akibat dari ketidakbijaksanaan mereka, serta akibat dari pengabaian mereka atas anjuran pemerintah kami. Ya Bapa Surgawi, juga kami berdoa untuk para medis. Berikanlah hikmat bagi mereka untuk memberikan penanganan yang baik bagi mereka yang sedang terinfeksi dengan COVID-19. Dan lindungilah mereka, lindungi juga keluarga mereka, serta berkatilah pengabdian mereka di dalam mengabdikan diri untuk merawat setiap pasien-pasien yang sedang terpapar dengan virus corona. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, hari ini kami berdoa untuk seluruh umat pengembalaan kami dimanapun mereka berada saat ini. Kami mohon lindungilah mereka, lindungilah keluarga mereka, serta cukupkanlah segala yang mereka butuhkan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati setiap cita-cita dan harapan mereka ke depan. Dan tuntunlah mereka Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Sekiranya ada di antara mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, apapun bentuk penyakit mereka, kami mohon di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit kembali dari antara orang mati, jamah, sembuhkanlah umat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, apapun bentuk penyakit mereka. Dan kami terus berdoa bagi yang lanjut usia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, taruh pengharapan di dalam diri mereka, kuatkan iman mereka, berikan sukacita dalam menghadapi masa tua mereka, serta cukupkanlah segala yang mereka butuhkan dalam menjalani masa tua. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, juga kami berdoa untuk pemerintah kami, baik pemerintah di tingkat pusat. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, juga pemerintah yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang ada di Kota Manado. Juga kami berdoa untuk pemerintah yang ada di setiap kota dan kabupaten di mana jemaat Tuhan berada. Tuhan berikanlah hikmat kepada mereka dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai wakil Allah di negeri kami ini. Lebih amat ya Tuhan, berikanlah hikmat dalam menangani penyebaran virus corona, sehingga melalui upaya yang mereka lakukan serta didukung oleh warga masyarakat, maka penyebaran virus akan berhenti dan akan berlalu dari negeri kami ini. Sehingga ya Tuhan, kami kembali melaksanakan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Tuhan, kami berdoa untuk TNI Polri, berikan kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengayomi dan melindungi bangsa dan negara kami dari berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah kami semua di dalam melaksanakan ibadah hari ini di kediaman kami masing-masing. Walaupun kami hanya dituntun lewat panduan liturgi melalui video
yang telah dikemas lewat mimbar pengepalaan gereja KPI Jemaat Manado. Namun ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati sarana ini untuk dapat mendukung kami dalam melaksanakan ibadah hari ini, sehingga ibadah yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal sampai berakhir, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, sempurnakanlah doa dan pengucapan syukur kami, karena kami datang berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman." Shalom saudaraku, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik pada hari ini, menikmati persekutuan ibadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada saat ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami akan merenungkan firman-Mu saat ini menjadi kekuatan kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami bersama agar kami menjadi pendengar sekaligus pelaku firman dalam hidup kami ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Saya persiapkan dalam kitab Mazmur nomor 27, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Saya akan membaca beberapa ayat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.
Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah bentengku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam sebuah tema, yaitu pengharapan di tengah kesulitan. Saudara, berbicara soal kesulitan, saya kira tidak seorang pun yang pernah luput dari namanya kesulitan. Tidak ada sebuah keluarga atau kelompok masyarakat, bangsa, bahkan dunia terlepas dari yang namanya kesulitan. Kan hal itu merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup kita manusia selama kita hidup di dunia ini. Saudara sekalian, pembacaan kita pada saat ini mengkisahkan tentang seorang raja, yakni Daud, seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang dipakai Tuhan dalam hidupnya, yang ketika menjalani hidup ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, dan tantangan itu telah dilewati bersama dengan Tuhan, dan dia menuliskannya dalam sebuah kitab syair, teks-teks yang kemudian menjadi berkat bagi kita sampai hari ini. Saudara sekalian, kita akan belajar saat ini mengapa Daud berpengharapan, memiliki pengharapan di tengah kondisi yang sulit dalam hidupnya. Saudara, yang pertama, karena Daud meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan adalah penjaganya. Saudara sekalian, kita lihat dalam teks pada saat ini, kita membaca secara bersama-sama, Daud mencoba mengungkapkan beberapa kata yang melukiskan tentang bagaimana Tuhan menjadi penjaga yang setia dalam hidupnya. Dia berkata begini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Saudara-saudara sekalian, ketika Daud berbicara tentang hal ini, dia adalah seorang raja, sekaligus dia adalah seorang prajurit yang terbiasa dengan berperang, bertempur dengan musuh-musuhnya, dengan bangsa-bangsa lain yang mencoba melakukan invasi bagi negaranya. Saudara-saudara, ini kondisi yang sulit bagi seorang pemimpin, seorang raja seperti Daud. Ini kondisi yang sulit bagi seorang pribadi yang hidup dan menjalani kehidupan bersama dengan rakyatnya, keluarganya, dan orang-orang pada waktu itu. Namun saudara sekalian, kita belajar tentang bagaimana Daud menjadikan Allah sebagai penjaga yang setia dalam hidupnya. Dia berkata, Tuhan adalah terangku. Saudara, biasanya kalau dia bicara tentang terang, terang itu selalu diidentikan dengan kebenaran, dengan rancangan yang benar. Sisi lain kita bicara terang, artinya menyinari hati. Tapi konteks ini dia ingin berkata, dia ingin mengkontraskan antara terang dengan kelam, terang dengan kegelapan. Kegelapan berbicara mengenai rancangan jahat, rancangan kejahatan yang dirancangkan oleh musuh, oleh lawan-lawannya. Tapi sekalipun demikian terjadi, Tuhan berada pada posisi sebagai terang yang selalu merancangkan kebaikan kepada Daud. Sebabnya dia merasa tidak takut karena dia ada pada pihak Allah yang adalah terang, yang merancangkan kebaikan, rancangkan kebenaran, sekalipun musuh-musuh orang-orang lain merancangkan kejahatan terhadap dirinya. Demikian juga dia mengatakan bahwa Allah adalah keselamatanku. Artinya bahwa dia menyelamatkan Daud, dia menyelamatkan Daud bersama dengan orang-orangnya,
sekalipun musuh menghadang, sekalipun tantangan datang menerpa, sekalipun kesulitan itu nyata, tapi Daud mengakui sekalipun itu terjadi, Tuhan menjadi penyelamatnya. Tuhan mengangkat dia dari bahaya. Bahkan kita melihat dalam sejarah kehidupan Daud sejak awal, kita melawan Goliat. Siapakah Goliat? Orang Filistin itu, seorang tentara kawakan, seorang prajurit mumpuni. Tapi ketika Daud berada pada pihak Allah, firman Allah dengan jelas menegaskan dan menggambarkan bahwa Daud mendatangi Goliat dalam nama Tuhan. Sehingga hanya karena alat sederhana saja yang digunakan oleh Daud, tapi ditolong oleh Tuhan, dalam perkenan Tuhan, maka Daud mengalahkan Goliat. Saudara sekalian, inilah yang membuat Daud merasa aman karena Tuhan menjaganya. Selanjutnya, Tuhan itu adalah benteng hidup. Dalam konteks sebagai seorang prajurit tentara, benteng adalah sebuah pertahanan di mana tentara bertahan dari serangan musuh. Tapi benteng juga, saudara, berarti bahwa dalam bagian itu ada kesiapsiagaan. Mengapa Daud menggambarkan Tuhan sebagai benteng hidupnya? Karena Daud sendiri meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan itu siap siaga. Tuhan menjaganya secara penuh waktu. Kalau kita online 24 jam, online 12 jam, Tuhan online menjaga kita secara penuh waktu. Di saat kita bekerja, di saat kita istirahat, di saat siang, di saat malam, di saat kita menikmati berkat, di saat kita tidak punya apa-apa untuk kita nikmati, Tuhan menjaga kita di situ. Karena Dia adalah benteng hidup kita, pertahanan kita, bahkan Dia selalu siap sedia menjaga kita. Itu sebabnya tidak heran kalau Dia berkata, Tuhan adalah benteng hidupmu. Kepada siapakah aku harus gemetar? Dia tidak gemetar karena yang menjaganya adalah Tuhan sendiri. Yang kedua, saudara, mengapa Daud berpengharapan kokoh di tengah kesulitan? Yang kedua, karena Daud meyakini sepenuhnya bahwa Allah, Tuhan Allah yang dia sembah, itu hadir di dalam kesulitannya. Saudara sekalian berkata, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Saudara, dalam bagian ini, Daud tidak sedang berbicara tentang beribadah atau sedang berbicara tentang berkumpul dalam rumah ibadah. Tapi ketika Daud berbicara pada sisi lain mengenai rumah Tuhan, itu berarti Daud berbicara tentang kehadiran Tuhan. Saudara sekalian, luar biasa Daud menyaksikan itu. Bahwa dalam menghadapi kesulitan sekalipun, Tuhan sungguh-sungguh hadir. Bagaimana kehadiran Tuhan dirasakan oleh Daud dalam hidupnya, dalam menghadapi kesulitan? Dia mengatakan, Ia melindungi aku dalam pondoknya. Saudara-saudara sekalian, Daud melukiskan Allah sebagai seorang pribadi yang kemudian melindungi Daud dalam pondoknya dalam kediaman Tuhan. Bukankah ini sebuah bukti kehadiran Allah dalam segala realita kehidupan yang kita jalani? Dia hadir melindungi kita. Dia hadir menyertai kita. Seperti Tuhan hadir menyertai orang Israel dari Mesir ke Kanaan dengan tiang awan dan tiang api. Pada malam hari, tiang api untuk melindungi mereka, untuk menghangatkan mereka, untuk menerangi perjalanan mereka. Pada siang hari, tiang awan untuk melindungi mereka dari terik panas matahari,
tapi juga memberikan mereka kesejukan untuk berjalan secara berkelanjutan. Saudara-saudara sekalian, tidak hanya melindungi, dia pun berkata, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Artinya apa? Walaupun tantangan, walaupun musuh, walaupun lawan datang begitu banyak, dia katakan berkemah di sekeliling Daud sekalipun, dia berkata, Tuhan menyembunyikan aku di dalam kemahnya. Menyembunyikan dia dari musuhnya. Artinya bahwa dalam menghadapi kesulitan, Tuhan tidak mengizinkan musuh-musuh Daud, lawan-lawan Daud untuk menjamahnya. Dengan kata lain, Allah sendiri yang bekerja. Kalau itu peperangan, Allah sendiri berperang dengan musuh Daud. Kalau itu beban hidup, Allah sendiri yang sanggup menolong Daud untuk mengangkat beban itu. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Ini pengharapan yang kokoh, yang kemudian menguatkan Daud dalam menghadapi hidupnya. Ketika Daud berseru, Tuhan menyahutnya, Tuhan mendengarnya. Artinya apa? Bagaimana kondisi kita ketika kita dalam kesulitan, kita berteriak tolong, minta tolong. Lalu ada yang menyahuti kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Ada kekuatan di balik jawaban atas seruan doa itu. Dan itu Tuhan tunjukkan, Tuhan buktikan dalam kehidupan Daud. Saudara, selain mendengarkan, dia pun dalam bagian ini, dia menampakkan wajahnya. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari. Dengan kata lain, Daud ingin menegaskan sekali lagi bahwa Allah tidak menyembunyikan diri, tidak menyembunyikan wajahnya dari keadaan Daud, sekalipun itu tantangan, kesulitan yang dia alami. Saudara-saudara sekalian, luar biasa memberikan kita teladan. Lewat bagian ini Allah mengajar kita, firman Tuhan mengajarkan kita, sekalipun kita sulit, kita punya masalah, kita punya pergumulan, tantangan yang berat sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia justru hadir dalam seluruh keberadaan kita. Yang ketiga, saudara, mengapa Daud yakin akan pengharapan ini? Mengapa Daud berpengharapan? Yang pertama, karena Daud yakin sepenuhnya akan janji penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan menjaganya dengan setia. Yang ketiga adalah Tuhan sanggup menyelesaikan kesulitan yang dialami oleh Daud. Tuhan sanggup menyelesaikan, mengakhiri kesulitan yang dialami oleh Daud. Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca teks ini, seolah-olah di sini ada sebuah dialog, walaupun dalam bentuk puisi. Ada dialog antara Daud dengan Tuhan, antara Daud dengan dirinya. Saudara-saudara sekalian, dia mengatakan pada ayat yang ke-13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bayangkan dalam kondisi yang kalut, kondisi yang sulit, dia mampu berkata, Tuhan akan merancangkan kebaikan. Dia akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya ini pun di bagian kita semua. Kita belajar berkata, Tuhan akan menolong saya untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, sekalipun itu sulit, sekalipun itu penuh dengan tantangan, tapi Tuhan mampukan saya untuk melihat kebaikannya di dalam kesulitan ini. Saudara, puji Tuhan, luar biasa. Itu bisa dikatakan oleh Daud, karena Daud kuat, karena Tuhan bersamanya. Saudara-saudara, Tuhan akan mengubah kesulitan menjadi hal yang baik bagi kita. Keyakinan ini tentu menjadi bagian yang harus terus kita renungkan dalam setiap langkah hidup kita. Karenanya diberkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kepada siapakah Daud berkata ini, saudara sekalian? Iya, bukan hanya kepada Tuhan,
Kan tidak mungkin Daud menyuruh Tuhan menanti-nantikan dirinya. Kepada siapa Daud berkata, nantikanlah Tuhan. Kepada dirinya sendiri. Dan juga kepada setiap orang yang membaca bagian firman Tuhan ini. Dia kembali mengatakan kepada dirinya, nantikanlah Tuhan. Mengapa? Karena jelas Tuhan itu penjaga. Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai dalam kondisi yang sulit. Ketika dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, dengarlah aku Tuhan. Seolah-olah dia memberikan kata-kata imperatif, kata-kata perintah bagi Tuhan. Permohonan, permintaan agar Tuhan melindunginya. Sebelum Daud berkata demikian, Tuhan sudah berbuat sebelumnya. Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan menyertai, bahwa dialah Immanuel bagi Daud dan saudara-saudara. Sebabnya dia berkata di ayat terakhir, karena itu nantikanlah Tuhan. Artinya apa? Tidak pernah ada kesia-siaan menantikan Tuhan. Tidak pernah ada kekecewaan menantikan Tuhan. Tidak salah menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka janjinya ya dan amin. Penyertaannya, kehidupan yang akan lebih baik dia akan berikan kepada kita. Saudara, hari ini semua kita mengalami, melihat, mendengar bagaimana pandemi COVID-19 menjadi hal yang paling viral, paling terasa di antara kita, baik anak-anak, orang muda, orang dewasa, maupun para orang-orang tua. COVID-19 betul-betul membuat dunia ini panik, gelisah, keluh kesah di mana-mana terjadi. Membuat pemerintah dengan segala kebijakan, peraturan, dana-dana digelontorkan demi pencegahan merebaknya, mewabahnya COVID-19 ini. Saudara, siapakah di antara kita yang tidak takut? Tidak ada. Saya pun takut, saya pun khawatir, saya pun gelisah. Tapi jangan kita larut dalam kegelisahan, sehingga kita melihat semuanya ini gelap. Saudara, himbauan pemerintah sudah jelas, protap medis jelas, pakai masker, jaga jarak, jangan bepergian kemana-mana kalau tidak penting. Tapi satu hal yang kita perlu ingat, bahwa ada seorang pribadi, Tuhan Allah menyertai kita. Memang virus ini tidak kelihatan, saudara, bermutasi secara besar-besaran, menakutkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, setiap orang percaya dijaga oleh sepasukan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang percaya. Daud berkata, walaupun 1000 orang rebah di sisiku, tapi saya akan tegak berdiri karena Tuhan bersama dengan saya. Dia mengatakan begini, karena Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, maka tegaklah kepalaku. Kita kalau bicara tegaklah kepalaku, itu artinya apa? Daud tidak takut lagi. Daud percaya diri. Daud penuh semangat untuk menghadapi hidup ini, sekalipun itu susah dan sulit. Sungguh terjadi karena Daud yakin akan Tuhan. Inilah pengharapan kita, saudara sekalian. Pengharapan yang kokoh. Pengharapan kita semakin kokoh karena dikerjakan oleh Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, menang atas kuasa dosa, menang atas kuasa penyakit, bahkan menang atas kuasa iblis. Dan dia memberikan pengharapan yang kokoh bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya dalam hari-hari hidup kita, jangan kita kehilangan pengharapan di tengah kondisi yang sulit ini. Tapi mari kita punya pengharapan di tengah kesulitan. Karena yang kita harapkan, yang kita andalkan bukan manusia, tapi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang terus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini.
Kiranya Roh Kudus penghilang firman ini menolong kami semua untuk terus berpengharapan di tengah kesulitan, dan firman Tuhan ini menuntun hati, pikiran, perasaan kami untuk melakoni hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, agar dalam kondisi yang sulit pun kami tegak berdiri menjadi alat berkat, alat shalom bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sambil kita kumpulkan korban syukur kita menyanyi Kemenangan Iman 169, Sandar Akan Perjanjian Tuhan Yesus. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang keempat. Kemenangan Iman nomor 169, marilah bersandar pada Al-Masih. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji penebus. Ayat yang keempat. Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan. Itulah senjatamu dan perisaimu, dalam kau berharap janjimu. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji penebus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita berdoa, mengucap syukur untuk berkat Tuhan melalui persembahan syukur kita pada hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami masuk dalam hadirat-Mu, memberikan kesempatan bagi kami untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu di kediaman kami masing-masing. Di dalam penyembahan kami hari ini, kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Karena itu mohon Roh Kudus memeteraikan firman itu di dalam hati kami, agar firman-Mu yang kami renungkan hari ini kami laksanakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu hari ini. Juga kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kesempatan yang baik Tuhan karuniakan bagi kami, di mana kami telah mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu. Kami telah mengembalikan bagian kecil dari berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami, sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu, untuk dapat dipakai di dalam pelayanan-Mu. Dan Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan pada hari ini. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah setiap pekerjaan mereka, berkatilah setiap cita-cita dan harapan mereka. Inilah doa pengucapan syukur kami yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Karena itu disilakan kepada jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyanyi kemenangan iman nomor 300, Naungan Jiwaku. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Nyanyian kemenangan iman nomor 300, Ajaib Tuhanku, Yesus Juru Selamat. Ajaib Tuhanku, Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya aku tak bimbang, di dalamnya aku tak bimbang. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat ibadah ini. Atas nama Badan Pengurus Majelis Gereja Kibai Jemaat Manado, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat Tuhan yang berkesempatan mengikuti ibadah lewat panduan liturgi Gereja Kibai Jemaat Manado yang telah kami kemas lewat video ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas pada minggu ini. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Shalom.